Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, renungan kita pada pagi hari ini dikutip dari Amsal 27 ayatnya yang ke-19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu hati yang kita miliki ini akan mencerminkan bagaimana kualitas hidup kita yang sesungguhnya. Ketika di dalam hati kita terdapat banyak hal-hal yang jahat, maka ketika itu keluar, maka menjadi jahatlah kita. Tetapi jika hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik, dan pada suatu situasi tertentu hal tersebut keluar, maka orang akan berkata bahwa kita adalah orang yang baik. Itu mengapa kita harus menanamkan hal-hal yang baik di dalam hati ini, sehingga akan mencerminkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Ini menjadi hal yang terpenting yang Tuhan telah ciptakan di dalam diri kita, bahwa ketika kita memiliki mata, ia berfungsi untuk melihat tetapi tidak bisa mendengar. Kita memiliki mulut untuk berbicara tetapi tidak bisa mendengarkan. Tetapi hati ia dapat melihat, sekaligus merasakan, dan sekaligus mendengar. Inilah peranan yang sangat penting yang Tuhan ciptakan di dalam kita. Itu mengapa saudaraku, jika hal ini adalah penting Tuhan ciptakan dan Tuhan berikan di dalam tubuh kita, berarti jika hati kita dipenuhi dengan omong kosong, dipenuhi dengan pemahaman-pemahaman yang keliru, maka betapa berbahayanya diri kita. Salomo menyatakan hal yang penting ini, seperti air mencerminkan wajah. Demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ketika kita melihat wajah kita, tentu kita melihat penampakan wajah kita dalam bayang-bayang. Dan kita dapat mengkoreksi diri kita ketika kita melihat wajah kita di cermin. Dulu, orang-orang masih belum memiliki cermin, sehingga mereka hanya bisa melihat wajah mereka di aliran air. Dan mereka tidak dapat melihat gambaran yang begitu jelas, tetapi mereka sudah bisa bangga dengan apa yang boleh mereka lihat, memandang wajahnya, dan merapikan apa yang boleh mereka rapikan, walaupun belum sempurna. Dan koreksi yang terpenting dalam diri kita yang sesungguhnya adalah hati. Tuhan mengizinkan hati kita untuk berkomunikasi, walaupun kita memiliki pikiran, tetapi ketetapan hati kita menjadi hal yang penting dalam hidup ini. Jika orang selalu mengandalkan rasionnya untuk berpikir dan menggunakan cara berpikirnya sebagai tindakan yang menjadi mutlak, maka dia hanya mendapatkan kekejian dalam hidupnya. Jika rasionalitas itu bukan didasari dengan kebenaran yang dimurnikan, maka hal itu akan menjadi batu sandungan. Lihatlah bagaimana hati dan pikiran itu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Ketika kita melakukan sesuatu hal dengan pikiran kita, terkadang hati kita tidak menjadi tenang. Tetapi ketika kita melakukan apa yang dituntut oleh hati kita, terkadang pikiran kita terus memikirkannya. Sehingga sangat penting untuk dapat menyeimbangkan hati dan pikiran ini, sehingga tidak ada penyesalan ketika melakukan sesuatu, melainkan suatu cerminan yang sangat benar, karena kita telah memelihara hikmat itu dan telah menjadikan hati kita sebagai bagian dari hal yang merangkum segala sesuatu yang kita perhatikan. Perhatikanlah langkah saudara dan jangan izinkan hal-hal yang buruk masuk ke dalam hati saudara, karena hati saudara betapa penting dan sangat menentukan di masa depan. Isilah hati saudara dengan kebenaran lewat firman Tuhan yang saudara dengarkan, sehingga saudara akan menyalurkan sukacita dan berkat kepada orang lain, sebab kepribadian kita ada di dalam hati kita yang tersembunyi itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Bahwa kehidupan kami tercermin dari apa isi hati kami. Dan Engkau mengetahui ya Tuhan apa isi hati kami yang terselubung ini. Tolong kami ya Tuhan supaya dapat memurnikan orientasi kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan bukanlah permainan dari hati kami, tetapi kami disadarkan dan melakukannya dengan benar, sesuai dengan tuntunan firman-Mu. Dan kiranya hidup kami menjadi berkat juga kepada orang lain. Tolong kami Bapa dalam kelemahan kami, supaya nyata kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.